Ya, baik. Selamat malam semua anak-anakku. Sekarang tanggal 25 September 2024. Ini adalah pertemuan kita kedua ya. Ya, pertemuan kita kedua. Sebelumnya pada hari Jumat lalu pagi ya, itu pertemuan juga online ya. Kemudian besok juga online karena 2 hari ini tanggal 25 dan 26 ini adalah kelas pengganti pada waktu saya tidak bisa hadir pada pertemuan yang pertama dan kedua ya. Baik. Namun hari Jumat besok lusa saya akan hadir ya, saya akan hadir di kelas di SMA Trisakti. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan tugas kalian. Mudah-mudahan kalian sudah kirimkan ya. Jangan sampai kalian tidak kirimkan karena itu akan menjadi eh, apa, tambahan nilai buat kalian semua ya. Baik, saya akan share materi ya. Kalian sudah lihat materinya? Halo, sudah lihat kan kalian materinya? Baik, Nabila, sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, saya khawatirnya kalian belum lihat ya. Jadi ini minta tolong saya untuk admit teman-teman yang lain. Sore malam hari ini saya akan absen lewat Zoom ya. Saya akan lewat absen lewat Zoom ya. Dengan melihat nama-nama kalian di partisipan ya. Baik, saya akan mulai. Ya, jadi hari ini adalah hari kedua, pertemuan kedua terkait dengan basic financial planning ya. Dan tentu seperti yang saya sampaikan pada waktu hari Jumat lalu ya, saya ingin kalian betul-betul memahami apa yang saya sampaikan dan kemudian mengapa demikian karena apa yang saya sampaikan ini tentu bukan hanya berguna bagi kalian punya pendidikan, kalian punya sekolah, kalian punya kuliah, tetapi kalian bisa pakai ini sebagai pelajaran kehidupan ya, agar kehidupan kalian mulai hari ini dan ke depan menjadi lebih baik. Karena bagaimanapun juga perencanaan keuangan ini adalah suatu apa ya, suatu pelajaran tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan lebih baik. Tentu dengan penghasilan ataupun pendapatan ataupun apapun yang kita dapatkan dari kita punya pekerjaan yang kita harus kelola dengan baik agar bisa mencukupi ya, bisa mencukupi kita punya kebutuhan hidup hari ini ya, dan kemudian sampai kita eh, mencapai usia pensiun dan kemudian bagaimana kita menjalani hidup kita tua nanti tetap mandiri, tetap sejahtera ya, dan tidak menjadi beban ataupun menyusahkan orang lain ya. Bahkan pada saat katakanlah kita sudah tua, kita pun masih bisa membantu ya orang lain ya. Jadi kalian harus betul-betul memperhatikan dengan baik karena ini menyangkut masalah kehidupan. Topik kedua pada hari ini, malam hari ini ya, saya sampaikan dengan topik konsep dan pola pikir keuangan. Mengapa ini penting? Saya sampaikan karena masalah keuangan ini bukan semata-mata masalah pendidikan yang tinggi ataupun bukan semata-mata penghasilan yang besar yang dapat menjamin kehidupan seseorang tersebut sejahtera, mandiri, mapan hari dan selanjutnya. Tidak demikian, ya. Karena sesungguhnya cukup banyak orang-orang yang katakanlah berpendidikan tinggi, ya, punya penghasilan besar pada waktu mereka hidup sebagai karyawan, sebagai direktur, ya, tapi kemudian setelah mereka menjalani hidup sebagai direktur tersebut dan mencapai usia pensiun, namun kehidupan mereka berangsur-angsur berubah, merosot, ya, menjadi hidup yang tidak berketentuan dan bahkan mungkin mengalami kekurangan dalam menjalani
usia tua mereka. Nah, oleh sebab itu, ya, penghasilan besar bukanlah suatu jaminan, ya. Dan kemudian juga tidak juga menjadi suatu apa ya, suatu kalau katakanlah kita punya penghasilan kecil, kita tidak bisa hidup sejahtera, tidak bisa hidup mandiri mapan di waktu masa depan. Tidak juga demikian. Karena cukup banyak keluarga-keluarga yang dari keluarga sederhana, ya, dan kemudian akhirnya mereka hidup mandiri dan mapan pada waktu mereka usia tua. Bahkan anak-anak mereka itu bisa mereka sekolahkan hingga tingkat sarjana, ya. Jadi penghasilan bukanlah suatu jaminan untuk dapat hidup sejahtera hari ini dan hari esok, ya. Jadi kita betul-betul harus menggunakan kita punya pikiran dengan baik agar apapun yang kita peroleh saat ini dapat dapat mencukupi segala sesuatu kebutuhan kita hari ini hingga hari esok, ya. Nah, kemudian ada beberapa empat empat topik, ya, empat subtopik yang saya ingin coba sampaikan kepada kalian. Namun kemudian kalau katakanlah misalnya kalian ada pertanyaan, ya, kalian bisa tanyakan saja langsung tanpa menunggu sampai seluruh materi tersebut dapat saya selesaikan, ya. Oke. Nah, saya ingin mendalami ataupun saya ingin kalian memahami lebih jauh, ya, terkait dengan, ya, dua hal ini, takdir versus nasib. Mengapa saya mengulang pelajaran minggu lalu? Karena ini adalah sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat penting untuk kita pahami agar kita tidak tidak terpaku kepada apapun yang katakanlah kita eh, dengar, yang kita diberitakan oleh orang tua kita, ya. Terus saja banyak sekali orang yang salah memahami terkait dengan hal ini. Baik, mengenai takdir. Takdir adalah sesuatu yang digariskan oleh Tuhan, ya. Yang seperti saya sampaikan minggu lalu, kita tidak bisa memilih lahir di keluarga macam apa, ya. Kita tidak bisa memilih orang tua kita. Kita tidak bisa memilih negara dan bangsa yang katakanlah kita mau terlahir di situ, ya. Jadi kita lahir dari keluarga apa, orang tua macam apa, suku apa, bahkan agama apa, ya. Itu semuanya Tuhan sudah berikan. Itu adalah takdir. Anda sebagai perempuan, saya sebagai laki-laki, itulah takdir. Tidak bisa kita otak-atik, kita tidak bisa tentang, kita tidak bisa tidak bisa protes, ya. Itu given. Artinya apa? Kita diberikan semuanya, ya. Sebentar, coba saya lihat, ya. Asara. Selamat malam Pak. Saya Yoriska bareng Zoom-nya bareng Asara Pak. Karena paket internet saya habis, saya sedang bersama Asara. Coba kamu pakai WA saya, WA di grup saja, ya. Yoriska WA di grup. Oke. Jadi saya bisa memahami. Nanti jam 19:15 saya akan absen semua, ya. Sore hari ini itu baru ada 15 mahasiswa, ya. Masih ada sekitar 5 dari daftar yang ada di sini, ya. Oh, sorry, ya, 20 mahasiswa, ya. Saya termasuk salah satunya jadi 21, jadi semuanya total 20, ya. Berarti masih ada 5 yang belum masuk, termasuk Yoriska, berarti masih ada 4, ya, yang belum masuk. Baik, kembali kepada takdir, ya. Takdir tadi kembali lagi tidak bisa kita gugat, tidak bisa kita protes. Itu Tuhan berikan. Kita lahir sebagai anak petani, atau kita lahir sebagai anak karyawan, atau kita lahir sebagai anak pengusaha, ataupun anak tentara, tidak bisa kita otak-atik. Kita hanya bisa menerima. Oke? Tapi kemudian nasib. Nasib kita, apakah kita nasibnya beruntung, atau kita nasibnya kurang beruntung, atau katakanlah nasib kita kaya, atau nasib kita eh, miskin, ya. Itu bukanlah sesuatu hal yang digariskan, ya. Kalau nasib itu beruntung atau tidak beruntung, kitalah yang menciptakannya, ya. Seperti halnya
kalau misalnya Anda ataupun kalian semua sudah pernah sudah membuat pekerjaan rumah terkait dengan film Pursuit and Happiness yang dimainkan ataupun dibintangi oleh Will Smith, ya, kalian tahu bahwasannya dia seseorang yang eh, saya pikir dalam kehidupan yang awalnya cukup-cukup tough ya, cukup-cukup berat ya. Dia punya seorang anak, kemudian dia menikah, kemudian dia adalah salesman alat ya, dan dia tidak punya rumah, dia tinggal di kontrakan awalnya, dan kemudian istrinya juga bekerja pada waktu sebagai perawat atau sebagai apa, dan dia terpaksa harus menitipkan anaknya di daycare ya untuk sekolah juga. Nah, kemudian karena kehidupan mereka sulit dan sang istri tanda petik menyerah, ya menyerah dan kemudian meninggalkan suami dan anaknya, ya. Si kalau tidak salah namanya Chris ya, ya si Chris ini ataupun yang bidangnya oleh Will Smith ini tidak putus asa walaupun sampai sampai dia keluar dari rumahnya, ya kemudian tidur di tempat umum, di kalau tidak salah di stasiun bus atau apapun, kemudian mandi di sana dan kemudian dia juga tidur di tempat penampungan rumah singgah, ya bersama anaknya. Kemudian juga dia sampai menjual darahnya untuk mendapatkan uang, ya untuk menyambung hidup. Dan akhirnya pada waktu dia bertemu dengan seseorang stockbroker ataupun eh, pialang saham, akhirnya dia pun juga berusaha untuk belajar. Walaupun pada saat interview dia sedang dipenjara, ya sedang dipenjara dan akhirnya dia berhasil dalam dalam menanggulangi, dalam upaya untuk dapat merubah nasib, ya. Dan ini suatu peristiwa yang dapat menginspirasi Anda semua, kita semua ya, bahwasannya nasib kita bisa rubah, ya. Yang kemudian memang perlu kerja keras, ya. Tidak bisa mengandalkan siapapun, ya. Kita perlu kerja keras, tentu dengan jujur ya, dan kemudian meminta bantuan Tuhan tentunya, ya. Saya percaya kalau katalah kita bekerja keras, kemudian jujur, dan kemudian bersama Tuhan, saya percaya semua jalan akan terbuka, ya. Kemudian kalau tidak salah juga saya juga pernah sampaikan mengenai cerita kehidupan mengenai siapa sih Anthony Robbins ya. Anthony Robbins pun juga sama, ya. Beliau hidup dalam kekurangan pada waktu dia masih muda, tetapi dia tidak menyerah dengan keadaan yang dialami, yang diterimanya, ya. Banyak sekali cerita-cerita yang menginspirasi, merubah nasib. Kalau katakanlah misalnya kalian juga mendengar ataupun membaca ceritanya si Jack Ma, ya Jack Ma yang memiliki konglomerat di China, ya, yang punya Alibaba, itu pun juga sama, ya. Mungkin kalau katakanlah kalian pernah lihat ataupun pernah dengar si Fujifik ya, yang dimana dia hidup atau lahir tanpa lengan, tanpa tanpa kaki, ya. Tapi dia tidak menyerah, ya. Dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki, hanya cuma punya badan, ya, punya kepala. Ya, dia tidak menyerah dan yang mungkin paling hebat adalah ibunya, orang tuanya yang mengasuh si Nick ini, ya dengan dari kecil dari bayi sampai dewasa. Orang tuanya lah yang lebih hebat memicu mencintai si Nick dengan baik dan kemudian Nick pun juga berusaha untuk bangkit, ya bangkit dari keadaannya, ya. Dan saya percaya ya kalau katalah kita semua saat ini diberikan tubuh yang lengkap, ya pikiran yang sehat dari keluarga yang juga baik, pasti tentunya memiliki kesempatan yang lebih baik. Seperti hanya saat ini kalian bisa kuliah. Itu adalah suatu apa? Suatu hal yang baik, ya, suatu hal yang beruntung buat kita semua, ya. Sehingga kita sebagai seorang yang sempurna dari fisik raga mestinya punya kesempatan, punya kemampuan yang lebih baik dibandingkan sinik ini, ya. Baik.
Sekarang pukul 19:15 ya. Saya akan capture dan kemudian akan ada satu orang yang tadi melaporkan si Yoriska ya, yang saya anggap dia hadir ya. Oke, Yoriska. Jadi, tapi teman-teman yang lain saya anggap dia tidak hadir ya. Baik. Jadi kemudian nasib itu kembali lagi dapat kita rubah. Dan saya sangat senang sekali bisa menjadi kalian punya dosen ya. Karena saya berharap kehidupan kalian apapun saat ini ya harusnya lebih baik ke depan ya. Kalian harus menjadi lebih baik dan lebih apa ya, lebih sejahtera dibandingkan keadaan kalian saat ini dimanapun kalian berada dari keluarga manapun ya. Karena kalian tidak bisa kembali lagi, tidak bisa memprotes, tidak bisa menggugat apapun yang kalian terima saat ini. Tapi kalian syukuri ya, kalian syukuri dan terima kasih kepada orang tua kalian, kalian bisa kuliah dan kuliah adalah salah satu langkah awal, langkah pembuka untuk kalian bisa hidup lebih sukses dan lebih sejahtera di masa depan. Jadi, nasib kalian akan bergantung kepada upaya dan kerja keras kalian hari ini dan hari esok. Dan pesan saya kepada kalian semua, kalian harus kuliah secepat mungkin dan lulus secepat mungkin. Dan lalu kerja, ya kerja, dan kemudian kalian kerja keras, dan untuk dapat mencapai posisi-posisi tinggi, kalian harus apa? Terus belajar hingga akhirnya kalian bisa sukses. Semoga, ya. Baik, itu tadi takdir dan nasib ya. Yang kedua, korban versus aktor, ya. Seringkali seseorang anak manusia ataupun orang luar sana merasa dirinya tidak berdaya, merasa dirinya menjadi korban, dan kemudian dia menyalahkan semua orang, ya. Dia menyalahkan sekolahnya yang memberikan nilai jelek, dia menyalahkan dosennya yang terlampau killer, dia menyalahkan lalu lintas pada saat macet, ya. Dia menyalahkan orang lain, ya, menyalahkan pemerintah karena pemerintah tidak menyediakan beasiswa yang besar. Dia menyalahkan pemerintah karena BBM naik. Dia menyalahkan pemerintah karena situasi ekonomi yang tidak membaik. Dia menyalahkan semua orang. Yang paling benar adalah dirinya sendiri. Ya, jadi dia hanya mengeluh dan menyalahkan semua orang. Ya, dan bahkan mungkin juga ada orang yang menyalahkan orang tuanya dan bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Ya, kenapa orang tuanya tidak bisa menyekolahkan dia di S1 ataupun S2? Mengapa orang tuanya hanya bisa memberikan dia uang transport saja? Mengapa tidak bisa memberikan mobil ataupun memberikan pakaian yang lebih 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 hebat? Tidak bisa memberikan handphone dan segala macam. Stop, stop, ya. Jangan menyalahkan siapapun. Seperti yang tadi saya sampaikan, segala sesuatu yang ada saat ini adalah berkat dan kesempatan. Kalian tidak boleh menyalahkan siapapun. Kalian harus ambil hikmat apapun yang ada saat ini. Dan kalian merubah pola pikir kalian dari korban menjadi aktor. Ambil tanggung jawab ini. Bahwa hidup ini adalah tanggung jawab saya. Mulai saat ini, saya yang menjadi aktor dari hidup ini. Dari hidup saya. Sehingga kemanapun saya melangkah, saya bertanggung jawab. Sekolah kalian, kuliah kalian bagus atau tidak, sangat bergantung kepada kalian masing-masing. Bukan kepada saya, ataupun bukan kepada Pak Anton Lee. Ya, jadi kuliah kalian dapat nilai bagus atau tidak, bergantung pada kalian. Kalian harus belajar dengan baik, menyimak semua pelajaran yang disampaikan oleh dosen. Kalau perlu kalian baca buku-buku yang direferensikan. Saat ini sudah sangat banyak informasi-informasi, pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh internet AI ya. Kalian tinggal cari tahu ya. Jangan gunakan handphone ataupun laptop hanya untuk senang-senang saja, tapi gunakan handphone dan laptop untuk belajar, untuk mempelajari segala sesuatu yang diajarkan oleh dosen ya. Kalian jangan buang-buang waktu lagi. Waktu kuliah harus kalian belajar secepat mungkin ya. Jangan pernah kalian menyia-nyiakan waktu. Itu pesan saya ya. Jadi kalian ambil tanggung jawab dimanapun kalian berada. Kalian adalah penanggung jawab kehidupan kalian. Kalian adalah kapten dari kapal kehidupan yang kalian saat ini naiki. Ya, orang tua
hanya mendukung, hanya mendoakan kalian, tapi kalian yang menentukan masa depan kalian itu sendiri. Ini suatu konsep pikir yang kalian harus miliki mulai sekarang hingga akhir waktu. Baik, tadi mengenai pola pikir diri, ya. Saya ingin coba sampaikan mengenai beberapa terminologi, definisi, ya, terkait dengan pola pikir yang ada selama ini dalam diri seseorang ataupun sebagian besar orang yang di sana, di luar sana, ya. Miskin, ya, miskin. Apa makna miskin? Kemudian versus kaya. Apa makna kaya? Ini yang katakanlah kita mesti setting ataupun style, ya, dalam benak pikiran kita. Apa makna miskin dan apa makna kaya? Apakah miskin itu ditakdirkan? Tidak, ya. Kaya pun juga tidak ditakdirkan. Miskin atau kaya adalah hasil upaya seseorang. Kita boleh lahir miskin, tapi kita tidak boleh mati miskin, ya. Jadi apapun kita mulai awalnya mungkin berkekurangan, tapi jangan sampai kita hidup berkekurangan setelah kita dewasa, ya. Jadi miskin atau kaya bukanlah takdir, tapi adalah upaya. Kemudian konsep kaya atau miskin, sampai seberapa jauh harta atau kekayaan kita bisa dikatakan kita sudah kaya atau kita masih miskin, ya. Jadi beberapa orang di sana, ya, ada orang di sana yang suka apa ya, suka menampilkan gaya hidup mereka, suka menonjolkan mereka punya kehebatan, tanda petik, ya, bahwa mereka sudah punya handphone baru, mereka sudah punya mobil baru, mereka sudah punya segala sesuatu yang baru, dan kemudian apa? Mereka disebut kaya. Tidak, ya, ya. Karena kaya atau miskin adalah konsep pikir, ya. Bisa saja seseorang yang sederhana di sebuah kota kecil, dia hanya menempati rumah yang katakanlah let's say 60 meter persegi, ya, dengan sederhana dia hidupnya, kemudian makan tapi tidak berkekurangan, ya, setiap kali makan ada tersedia, kemudian dia bisa bekerja dengan baik, dia mungkin hanya punya sepeda motor dengan istri dan anak yang semua sehat-sehat semua dan bahagia, dia mungkin berpikir dia sudah kaya. Ya, dia sudah kaya dengan kehidupannya, dengan pekerjaannya, yang mungkin walaupun katakanlah dia punya gaji tidak besar-besar amat, mungkin cukup untuk apa, menjalani hidup layak, ya. Itu maka dia menganggap dirinya sudah kaya. Tetapi sebaliknya, orang yang katakanlah bekerja di sebuah perusahaan besar dengan bergaji katakanlah 50 juta sebulan, ya, kemudian apa? Punya mobil, punya rumah yang cukup mewah, tapi kemudian dia masih merasa miskin, ya, saat dia melihat orang lain pakai mobil yang lebih mewah, ya, disupiri, ya, dia merasa apa? Dirinya miskin, dia masih merasa dirinya kurang, pengen lagi yang lebih, ya. Padahal orang kedua tadi yang punya mobil mewah, punya rumah mewah, dibandingkan orang yang pertama tadi tinggal di kota kecil yang sederhana, punya sepeda motor dan pekerjaan, itu yang merasa dirinya kaya. Tapi sementara orang yang dalam hal keuangan punya duit yang lebih banyak, tapi masih merasa miskin, ya. Jadi konsep miskin atau kaya itu hanya dalam pikiran kita. Kitalah yang menentukan apakah katakanlah kita sudah merasa kaya atau tidak, ya. Jadi kemudian kalau katakanlah kita lihat mengapa banyak orang pejabat, ya, eh, pejabat di pemerintahan maupun di apa di eh, anggota dewan kita yang terhormat, DPRD atau DPR, mengapa mereka ataupun di kehakiman, ya, mengapa mereka yang sudah bergaji besar dapat fasilitas dari negara, ya, duitnya sudah berlimpah ruah, tapi masih melakukan korupsi, masih melakukan apa? Maling, mengambil yang bukan haknya. Artinya apa?
dia masih merasa kurang dari apa yang dia miliki saat ini. Ya, padahal dia sudah dapat segala sesuatunya dalam kehidupan dia, tapi masih merasa kurang. Nah, konsep inilah yang saya mau coba sampaikan pada kalian. Seseorang yang sesungguhnya sudah mendapatkan segala sesuatunya, tapi masih merasa kurang. Tapi sementara yang lain, yang hidupnya sederhana, hidupnya eh, dalam hal ekonomi sebetulnya berada di bawah yang tadi kaya raya, tapi dia merasa kaya, merasa bersyukur. Nah, jadi inilah yang saya mau coba sampaikan pada kalian, ya. Jangan merasa berkekurangan terus-menerus. Sebaliknya, kalian harus merasa bersyukur dengan apapun yang kalian miliki saat ini, ya, dan tetap berupaya untuk mengembangkan diri supaya kemampuan keuangan yang kalian miliki terus meningkat, ya. Dan kalian harus mensyukuri, ya, supaya apa? Kita merasa kaya. Oke. Dan kemudian, ya, kita mau coba masuk ke mewah, hedon versus sederhana. Ya, sesungguhnya, ya, kekayaan itu bukanlah suatu pertandingan, bukanlah sebuah persaingan, bukanlah sebuah perlombaan. Ya, kita tidak perlu menonjolkan, tidak perlu mendapatkan puji-pujian, ya, dari apa yang kita miliki saat ini. Seringkali orang yang tidak merasa puas, ya, dengan kekayaannya, dia merasa tersaingi, merasa tidak pernah cukup, ya. Dia ingin apa? Ingin dipuji, ingin dipuja, ingin disanjung, ya. Jadi apa? Dia berusaha untuk menampilkan kehidupan dia yang kaya, yang hedon, yang mewah, ya. Saya pikir cukup banyak orang yang saat ini melakukan hal tersebut, ya. Dia merasa dirinya tidak berharga, ya, kalau tidak dipuji. Dia merasa dirinya kurang kalau dia tidak menampilkan kemewahan ataupun tidak menonjolkan kekayaannya dia, ya. Jadi kembali lagi saya sampaikan pada kalian, ya, kekayaan itu tidak perlu ditonjolkan, tidak perlu dipertandingkan, bukan suatu pertandingan, ya. Buat apa kita mempertunjukkan kekayaan kita? Tidak ada gunanya, ya. Karena sesungguhnya kalian itu nggak perlu kita apa ya, kita coba mengadu. Lu udah punya mobil apa? Gua sudah pakai saat ini sudah pakai mobil Mercy dong. Lu masih pakai Avanza. Berarti lu miskin dari gua. Biarkan orang lain berkata demikian. Kita semua tidak perlu cemas. Walaupun katakanlah kita saat ini pakai Avanza, orang lain pakai BMW, pakai Mercy, pakai Bentley, pakai Ferrari sekalipun. Tidak perlu cemas, tidak perlu emosi, tidak perlu sedih. Syukuri yang ada, ya. Dan kemudian apa? Kita tidak perlu emosi. Biarkan orang lain menghina, mencemooh kita. Karena hidup kita bukanlah bergantung kepada omongan dia. Karena hidup kitalah yang jalankan. Sepanjang kata yang tadi kita syukuri, kemudian kita bahagia dengan apa yang kita miliki, anak, istri atau suami kita baik-baik saja, pekerjaan kita baik-baik saja, dan kemudian setiap bulan kita cukup dengan penghasilan kita, dan bahkan kita bisa menabung, ya, dari waktu-waktu. Syukuri itu adalah suatu hal yang pertama kali kita mesti lakukan. Ya, jangan pernah hidup berdasarkan omongan orang lain. Jangan pernah tersinggung dengan cemoohan orang lain. Jangan. Karena tadi konsep pikir tadi, ya, konsep pikir, ya. Karena kita hidup bukan untuk orang lain. Kita hidup untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita. Ya, biarkan mereka apa mengunderestimasi ataupun menghina kita, tidak ada masalah. Dan kalian jangan panas. Tentu saya sebagai manusia, ya, pernah juga mengalami hal tersebut pada waktu usia relatif lebih muda, ya. Tapi saya segera dapat mengendalikan diri. Jadi pada waktu saya sebagai direktur utama di sebuah perusahaan pialang asuransi, ya, kemudian eh, kami dengan teman-teman beberapa bertemu di sebuah kedai kopi, ya. Kami masing-masing pakai sopir, ya. Kemudian eh, teman saya, sahabat saya yang sebagai direktur utama di sebuah perusahaan juga, ya, dijemput pakai mobil sedan mewah, ya.
Nah, kemudian sempat setan dalam diri saya mencemooh, mengejek, memanaskan hati saya, memanasi hati saya. Dia bilang, Freddy, kamu kalah dari dia. Dia pakai mobil sedan mewah, kamu masih pakai Toyota Innova. Sempat setan tersebut menggoda saya. Tapi kemudian saya tampikkan, saya pukul dia, setan saya pukul ya. Saya pukul. Udah, kamu nggak usah campur tangan. Karena saya cukup bahagia dengan memakai Innova tersebut. Saya bisa minum kopi di mana saja. Saya bisa makan apa saja. Jadi saya tidak perlu mobil mewah. Saya cukup bahagia dengan saya punya Innova. Dan kemudian ukuran saya bukanlah mobil mewah. Ukuran saya adalah hidup saya hari ini bahagia, hari esok bahagia. Karena saya tidak mau bermewah-mewah saat ini, tapi pada saat saya tua, saya tidak mampu lagi untuk hidup bahagia. Mengapa? Karena kita hidup bukan untuk hanya hari ini saja, tapi kita hidup untuk hari esok, ya. Dan kemudian, kemudian ini siapa yang meninggalkan ruangan? Oke, saya capture. Oke, jadi kembali lagi, saya tampilkan setan tersebut, ya. Kemudian saya cukupkan, saya hidup bukan untuk kemewahan. Saya hidup untuk kebahagiaan diri saya. Saya berkata pada diri saya, cukup. Saya bahagia dengan apa yang saya miliki. Dan kemudian ternyata beberapa waktu berlalu, ternyata teman saya tersebut yang pakai mobil mewah, ya, perusahaannya mengalami kemunduran. Karena kenapa? Karena perusahaannya biayanya lebih besar, income-nya kecil, sehingga lambat-lambat laun terjadi ketidakmampuan perusahaan tersebut membayari dia. Sementara perusahaan yang saya pimpin hingga saat ini mengalami peningkatan. Jadi kita hanya kitalah yang bisa membatasi kita punya diri. Oleh sebab itu, saya sampaikan pada kalian semua, suatu ketika nanti di masa depan kalau kalian sudah bekerja dan mendapatkan gaji yang memadai dan punya posisi, ingat pesan saya, jangan panas hati, ya. Jangan pernah mau, ya, jangan pernah mau mendengarkan orang lain ataupun kata setan dalam diri kalian masing-masing, ya. Karena setan suka menggoda kita untuk dapat bersaing dengan orang lain, ya. Syukuri dengan apa yang kalian miliki dan jalani hidup kalian sesuai dengan apa yang kalian sudah rencanakan, ya. Hingga saat ini saya pun masih pakai mobil sederhana walaupun saya mampu membeli mobil mewah, ya. Dan bahkan setelah saya pensiun di usia 57 tahun ini, ya, saya istri saya bilang, "Udah, papa nikmati, papa punya hasil kerja selama puluhan tahun. Papa bisa beli mobil entah Pajero, entah Fortuner, entah Alphard atau BMW sekalipun." Tapi saya bilang, "Saya tidak. Saya tidak. Ukuran hidup saya, bahagia saya bukan dari mobil. Tapi kehidupan saya bahagia dari saya punya kemapanan, saya punya apa ya? Saya punya kepastian hari ini masa depan, ya, karena saya sudah lihat masa depan saya di usia 70 tahun. Saya berusaha untuk dapat yang menjaga, memelihara, mengelola saya punya apapun yang saya miliki agar apa? Tidak habis dalam mencapai saya punya usia yang 70 tahun, 80 tahun. Dan bahkan saya punya rencana akan meninggalkan legacy ataupun warisan kepada anak-anak saya. Itu saya punya kehidupan, saya punya kebahagiaan di situ. Bukanlah untuk kemewahan, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, flexing versus low profile, ya. Saat ini mungkin kalau kalian suka mengikuti eh, Instagram ataupun TikTok ataupun beberapa sosial media yang lain, ya, kalian akan melihat banyak sekali teman-teman kalian ataupun orang luar sana yang suka flexing, yang suka memamerkan, ya. Kalau kalian pernah dengar namanya Indra Kents ataupun beberapa yang lain yang ternyata apa? Penipu, ya. Mereka melakukan apa? Melakukan menjual investasi bodong ataupun sejenis itu. Jadi orang-orang yang katakanlah ingin hidup cepat kaya, ya, ingin segera menjadi kaya karena karena apa? Melihat
orang lain hidupnya mewah, kok cepat kaya ya? Bisa bisa punya Mercy, punya rumah di Pantai Indah Kapuk ataupun dimanapun yang besar dalam waktu singkat. Itu jebakan, ya, itu godaan yang saya pikir kalian mesti berhati-hati, ya. Kalian tidak perlu mengikuti apapun yang mereka lakukan, ya. Boleh kalian tergerak untuk berusaha lebih keras, ya, belajar, bekerja dengan giat, ya. Tapi pada umumnya banyak orang yang ingin cepat kaya, tetapi akhirnya tertipu, ya. Tidak ada jalan singkat menuju kekayaan. Ya, sekali lagi, tidak ada jalan singkat menuju kekayaan. Ya, semua memerlukan proses, semua memerlukan waktu. Ya, perlu upaya, ketekunan. Ya, jadi jangan tergoda dengan orang lain yang flexing. Kemudian, suatu ketika seandainya kalian berhasil di usia 35-40 tahun dan kalian berhasil menduduki posisi manajer ataupun general manager ataupun direktur, tolong bantu saya. Ingat pesan saya. Jangan lakukan flexing. Jangan suka memamerkan keberhasilan kalian. Tapi sebaliknya, kalian bantulah teman-teman kalian untuk dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dengan mengajarkan, memotivasi diri mereka, ya, memberitahu, menasihati langkah-langkah apa yang telah kalian lakukan sehingga kalian bisa mencapai titik itu, ya. Dan jangan pernah mencemooh orang lain, jangan pernah menghina, ya. Sebaliknya kalian mesti mengangkat orang lain, ya. Jadi low profile adalah salah satu kunci keberhasilan perencanaan keuangan. Ya, low profile. Sekali lagi, hidup sederhana, low profile, salah satu kunci keberhasilan perencanaan keuangan. Orang kaya yang sesungguhnya, ya, orang kaya yang sesungguhnya tidak pernah memamerkan kekayaannya. Sekali lagi saya garis bawah, ya. Orang kaya yang sesungguhnya tidak pernah memamerkan kekayaan mereka. Mengapa? Karena mereka takut, ya, orang pajak mendatangi mereka. Kalau mereka terbuka, mereka sampaikan kekayaan mereka, maka orang pajak datang ke tempat mereka. Ini yang terjadi, ya. Hati-hati. Hati-hati bagi kalian semua yang sudah kaya, yang suka memamerkan. Orang pajak mengintai kalian. Ya, jadi hiduplah sederhana, low profile. Tidak perlu hiruk pikuk, tidak perlu memamerkan, tidak perlu menonjolkan diri. Tetap sederhana, tetap low profile. Oke? Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan terkait dengan masalah expenses versus income. Ya, expenses adalah pengeluaran hidup. Ya, semakin banyak kita punya gaya hidup, semakin banyak keinginan kita, ya, maka semakin banyak kita punya pengeluaran. Ya, orang yang tadi suka mewah-mewah, suka nongkrong di sana sini, suka minum kopi, suka nonton, suka jalan-jalan, suka belanja sana, belanja sini, ya, itu biaya hidupnya sangat-sangat besar, ya. Oleh sebab itu, ya, pengeluaran ini kalian betul-betul nanti kita akan coba lihat pengeluaran ini harus apa? Dikelola dengan baik, sebaik-baiknya. Agar apa? Agar pengeluaran kita tetap terjaga, tetap stabil, ya, dari waktu ke waktu, dijaga supaya jangan sampai melampaui penghasilan yang kita peroleh, ya. Jangan sampai kita punya penghasilan tidak cukup untuk membayar kita punya pengeluaran. Alhasil apa? Pinjol. Teman-teman, anak-anakku, jangan sampai pinjol, ya. Jangan pernah melakukan pinjaman online. Jangan pernah. Sekali lagi, jangan pernah mengambil pinjol karena bunganya sangat-sangat tinggi dan kemudian mungkin kalian hanya gunakan untuk barang-barang konsumtif. Jadi jangan ambil pinjol, ya. Kalau misalnya kita tidak bisa membeli handphone saat ini, tidak bisa membeli suatu barang yang kita inginkan, jangan paksakan diri. Ya, jangan paksakan diri.
ya, kita menabung terlebih dahulu, ya. Jadi income kita kelola dengan baik untuk bisa membayar semua pengeluaran dan kemudian sisihkan sebelumnya untuk dapat apa? Menabung buat masa depan dan kemudian untuk dapat membeli segala macam keinginan kita. Tabung dulu, sisihkan terlebih dahulu. Setelah duitnya sudah punya, barulah apa? Kita beli barang yang kita inginkan. Itu yang saya lakukan selama ini, ya, sehingga saya eh, tidak pernah punya apa ya, tidak pernah punya utang konsumtif ya. Sejak awal ya, saya tidak pernah mau punya barang-barang yang nilainya menurun, tapi utangnya masih ada, ya. Jadi perhatikan expenses nanti kita akan lebih jauh. Pengeluaran tersebut harus dikelola dengan baik dan harus apa? Lebih kecil daripada income. Nah, expenses ini nanti kita akan coba lebih jauh lagi. Ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan. Kita akan coba detail nanti ya. Income, sementara ini income, kalau katakanlah yang kalian pahami, income itu sebagian besar karyawan kita ataupun pekerja kita hanya mendapatkan satu jenis income, ya, yaitu apa? Gaji. Gaji yang diberikan oleh perusahaan di mana dia tempat bekerja. Nah, income ini dapat kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Ya, pertama apa? Kalian menabung, ya, menabung dengan menyisihkan penghasilan tersebut dengan nilai sekitar 20%, ya. Kalian menabung dari penghasilan kalian 20%, kemudian apa? Diakumulasikan, diakumulasikan setiap waktu, kemudian apa? Meningkat dari waktu-waktu, ya. Kemudian kalau kata nilainya sudah cukup besar, konversikan tabungan tersebut menjadi apa? Deposito. Nah, deposito ini tentu akan memberikan apa? Memberikan hasil, ya. Akan memberikan hasil bunga, ya. Nah, bunga ini tentu apa? Akan menjadi apa? Akan menjadi penghasilan pasif yang kalian bisa dapatkan, ya. Kemudian uang tersebut kalau sudah utuh, apa sudah cukup besar, kalian belikan properti, ya. Kalian bisa belikan properti, belikan rumah, atau belikan kios, atau belikan rumah kontrakan, dan harta benda tersebut, properti tersebut dapat apa? Dapat disewakan, dapat dikontrakkan, yang akhirnya apa? Bisa menghasilkan apa? Penghasilan tambahan juga, ya. Kalau katakanlah kalian misalnya punya rencana bikin usaha juga, nah hasil tabungan kalian bisa bangun usaha. Nah, usaha ini bisa apa? Memberikan ke apa? Keuntungan juga. Jadi, income ini bukan cuma saja income ataupun menghasilkan dari gaji, tapi bisa juga dari bunga deposito, dari hasil kontrakan properti kita, kemudian juga dari keuntungan bisnis kita, kemudian juga kalau kata misalnya kalian sudah paham dengan saham, kalian juga bisa investasi di saham dan kemudian kalian dapat dapat dividen, ataupun kalau kalian jual sahamnya dapat capital gain. Nah, ini yang saya pikir kalian harus apa? Harus betul-betul kuasai ya dengan baik sehingga apa? Kita mendapatkan beberapa penghasilan yang kita dapatkan tanpa bekerja. Kerja sampai Ya, malam ya gitu. Dan banyak banget. ya. Jadi itu yang saya coba sampaikan pada kalian, tapi nanti kita akan coba dalami dalam hal investasi. Oke. Kemudian saya ingin coba jelaskan mengenai pelit versus irit ya. Di mana seseorang dapat dikatakan pelit atau di mana orang dikatakan irit. Nah, ini mengenai konsep pikir lagi nih. Konsep pikir lagi. Mungkin, mungkin kalian sering mendengar ya disebut, wah, kamu pelit. Atau mungkin juga kalian yang pernah atau sering ngomong kepada teman kamu pelit ya, kamu pelit banget sih sama saya. Nah, hati-hati dengan konsep ini ya, hati-hati dengan konsep ini. Pelit versus irit, ya. Kalau pelit itu, ya, artinya apa? Tidak membantu atau tidak mengeluarkan sesuatu yang semestinya kita keluarkan. Ya, kita mesti bayar. Katakanlah misal begini, ya. Kalau katakanlah misalnya sepatu kita sudah hancur, sudah rusak, ya. Kemudian kita ada uang, tapi kita tidak ganti sepatu kita,
maka kita bisa dikatakan pelit kepada diri sendiri. Atau kalau katakanlah kita semestinya apa? Kita ada uang dan kita mestinya makan makanan yang bergizi. Tapi karena kita mau beli sesuatu, ya, alhasil apa? Uang makan yang sesungguhnya bisa kita beli makanan yang sehat, kita makan Indomie terus-menerus. Kita pelit kepada diri kita sendiri. Ya. Nah, kalau teman kalian berkata kepada kalian, kalian pelit karena tidak ditraktir, apa? Kalian punya perasaan? Sedih ataupun marah? Jangan. Jangan ya. Kalian tidak perlu marah, kalian tidak perlu sedih bila mana kalian dicap pelit, ya. Tidak perlu kita hidup berdasarkan omongan orang lain, ya. Emang kalau katakanlah kita traktir mereka ataupun kita bayarin mereka, lantas kita disebut orang baik dan kemudian apa? Kalian bahagia? Tidak perlu kalian bahagia berdasarkan omongan orang lain. Ya, kalau memang kalian tidak bisa bantu, ya tidak usah bantu. Kalian tidak punya uang, ya sudah, kalian tidak perlu bantu mereka. Ya, seringkali orang yang berkata pelit tersebut adalah orang yang tidak benar, ya, yang hanya bisa meminta pada kalian, ya. Jadi, oleh sebab itu saya minta pada kalian, janganlah royal berkata, ah kamu pelit. Coba kalian berkaca sendiri pada diri kalian ya. Sekali lagi, jangan pernah berkata pelit kepada orang lain ya. Dan kalian juga jangan tersinggung kalau bila mana ada teman-teman kalian yang luar sana yang berkata kalian pelit. Jangan tersinggung ya. Karena uang yang kalian miliki saat ini mungkin sudah diatur, sudah ditakar oleh orang tua kalian. Ini buat uang transport, ini buat uang kuliah, ini buat buat apa uang pulsa, ini buat uang apa. Itu kalian sudah ditakar kan? Dan kalian gunakan untuk masa depan kalian. Dan kalian tidak perlu mendengarkan orang lain. Pelit-pelit jangan gubris ya. Dan kemudian kalau kalian diminta untuk membantu untuk mengajarkan sesuatu, mengajarkan apa yang kalian pahami, kalian ajarkan saja. Tapi masalah keuangan, kalian jangan membebani siapapun, ya. Karena kalian punya masa depan sangat bergantung dari apa yang orang tua kalian berikan kepada kalian, ya. Nah, irit, kalau irit adalah kalian tidak mengeluarkan apapun yang tidak kalian anggarkan. Ya, kalau tadi misalnya kalian dikasih uang misalnya 500.000 setiap bulan oleh orang tua kalian, misalnya pulsa 100.000, ya misalnya makan berapa ratus ribu, ya transport segala macam, itu kalian mesti atur dengan baik dan kalian irit. Cukupkan kalau irit apa? Mencukupkan apa yang kalian terima dari orang tua. Irit itu namanya. Ya jangan sampai kalian boros. Kalau boros artinya apa? Uang yang diberikan oleh orang tua tidak cukup. Kenapa? Karena sudah habiskan. Sebelum orang tua kirim uang lagi, uang tersebut sudah habis. Dan kalian pinjol. Awas, jangan pinjol. Ya, sekali lagi ya, jangan pinjol ya. Orang tua kalian berikan sekian, cukupkan. Ya, seandainya misalnya kalian butuh sesuatu untuk apa? Untuk hal mendesak. Uang apa dari yang kampus sampaikan. Kalian ngomong sama orang tua kalian. Ya, kalian ngomong orang tua kalian, Pak atau ayah atau ibu, ada biaya kuliah tambahan untuk ini, ya. Bisakah dibantu? Ya, kalian sampaikan suratnya dari kampus. Orang tua kalian, saya percaya, akan berupaya untuk mencarikan kalian biaya agar kalian bisa kuliah dengan baik. Saya percaya. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya berhasil? Tapi kalian jangan pernah berbohong pada orang tua kalian untuk hanya mendapatkan uang dari orang tua kalian yang sudah setengah mati bekerja banting tulang untuk kehidupan kalian, tapi ternyata uang yang kalian minta bukan untuk kuliah, tapi hanya untuk senang-senang, hanya untuk menunjukkan bahwa kalian bisa apa? Bisa membantu orang lain untuk menunjukkan bahwa kalian mau dipuja atau dipuji. Jangan ya. Oke? Nah, kemudian royal ataupun hemat, ya. Tentu royal ini bila mana kalian sudah punya kemampuan keuangan yang baik, yang berlebih, ya, kalian boleh membantu, ya. Kalian boleh mentraktir sesekali teman kalian. Misalnya nanti suatu ketika kalian sudah punya penghasilan yang cukup besar, ya. Kemudian kalian ulang tahun,
ya. Kalian boleh saja mentraktir teman-teman kalian untuk makan di sebuah restoran atau di sebuah tempat, ya. Itu boleh. Tapi kemudian jangan terus-menerus, ya. Jangan royal, jangan boros, ya. Jangan mengeluarkan uang yang tidak perlu. Dan kemudian apa? Kalian hanya mengeluarkan uang yang betul-betul sudah kalian rencanakan, yang kalian sudah anggarkan, yang kalian sudah sediakan, ya. Jangan pernah meminjam. Jangan pernah menggunakan kartu kredit kalau kalian tidak punya uangnya di bank untuk membayar kartu kredit, ya. Itu konsep royal dan hemat. Bagaimana hemat? Ya, tentu kembali lagi, ya. Hemat sama royal lah. Kalau hemat lah hanya mengeluarkan apa yang perlu dikeluarkan. Kalau katakanlah misalnya kalian makan, makan memang perlu, ya. Makan di rumah perlu, tapi makan di restoran tidak perlu. Sekali-sekali mungkin oke. Tapi kalau hemat, lebih baik apa? Makan di rumah. Ya, nanti suatu ketika kalian sudah bekerja, bisa saja kalian akan mencoba berhemat dengan membawa makanan dari rumah. Ya, kalian membawa makanan dari rumah, nasi dan lauknya dipisah, kalian buka pada waktu siang hari untuk bersantap. Caranya Pak, supaya kalian berhemat. Ya, karena kalau kalian makan di luar mungkin kalian perlu sekitar 30-50 ribu bahkan lebih, ya, bahkan suka jajan. Tapi kalau kata anak kalian membawa bekal dari rumah, tentu sudah dicukupkan. Dan kemudian kalau minum pastikan ada minuman dari kantor kan, kalian akan mungkin bisa bawa tumbler, ya, kalian isi tumbler kalian di kantor untuk minum, ya. Jadi ini yang katakanlah kalian harus lakukan, kalian harus jalani dari waktu ke waktu. Karena keuangan ataupun pengelola keuangan ada sesungguhnya Pak. Cara kita menjalani hidup kita. Cara kita dapat bertahan dalam kehidupan kita pada saat kapanpun. Dengan kondisi ekonomi apapun ya. Oke. Ini yang saya coba sampaikan terkait dengan pola pikir keuangan. Ya. Ini saya coba sampaikan lagi. Ya. Sudah banyak cerita anak manusia saat masih bekerja, maka terlihat mapan dan bahagia. Tapi kalau memasuki usia tua, ya pensiun, maka hidup berkekurangan, ya, dan bahkan menggantungkan belas kasihan pada sesama, ya. Nah, mungkin kalian pernah mendengarkan ataupun mengetahui ada sebuah cerita mengenai opa dan oma yang meninggal dunia, ya, eh, dalam kesendirian dan mungkin dalam kekurangan, ya. Saya pernah mendengarkan bahwasannya ada seorang anaknya yang ingin memberikan uang untuk biaya hidup mereka, tapi ternyata pada waktu sang opa datang ke ATM banknya dia periksa rekeningnya, ternyata uangnya tidak masuk. Sehingga pada hari itu dia tidak bisa beli makanan, ya tidak bisa beli makanan, ya tidak bisa beli makanan untuk dapat dia apa konsumsi, ya. Jadi akhirnya beliau ataupun mereka hidup dibantu oleh komunitas. Ya. Oleh sebab itu, ini merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga yang kita tidak boleh ulangi. Ya, terus saja ini sangat-sangat mengenaskan, sangat mengenaskan, dan saya berharap kepada kalian semua, ya, tolong kalian jaga orang tua kalian, tolong kalian lihat orang tua kalian, dan kalian hanya bisa membantu orang tua kalian bila mana kalian punya kemampuan keuangan yang baik, ya. Kalian hanya bisa mengurus orang tua kalian bila mana kalian punya kehidupan pun juga sudah mapan, ya. Oleh sebab itu, saya minta kepada kalian semua untuk belajar dengan baik, ya kuliah dengan baik, secepat mungkin kalian selesai, lulus dan wisuda, ya. Terus setelah itu apa? Kalian bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan giat, dan dapat penghasilan gaji yang memadai. Kalian tingkatkan kemampuan kalian bekerja, kalian rajin, ya. Kemudian apa? Kalian tetap sekolah, ambil sertifikasi dan segala sesuatunya, dan kemudian apa? Kalian dapat posisi yang lebih tinggi, kalian mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, dan kalian dapat membantu orang tua kalian lebih baik dari waktu ke waktu. Ya, sekali lagi, kita sebagai anak punya kewajiban untuk dapat mengurus, ya, memelihara
orang tua kita. Ya, tetapi kemudian untuk dapat mengurus orang tua, kita harus punya kemampuan ekonomi yang baik. Kita harus punya pekerjaan yang baik, ya. Namun kembali lagi, kalian harus betul-betul bekerja dengan baik, dengan giat untuk dapat memampukan diri kalian sebagai manusia mandiri dan kemudian kalian bisa membantu orang tua kalian, ya. Itu sementara yang dapat saya sampaikan, ya. Hidup harus bertumbuh seiring dengan berlalunya waktu. Waktu adalah kesempatan untuk berkarya dan berbakti. Waktu tidak akan terulang kembali. Baik, dari saya itu sementara buat anak-anakku, buat kalian semua. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silakan. Tadi, jadi saya coba absen ya. Saya mau coba absen, ya. Saya tadi ada bolak-balik nih, teman-teman ya. Bentar, saya akan capture. Tadi saya sudah apa? Saya sudah capture tadi. Ini yang hadir ya, yang di 1956 ya hadir. Oke, kemudian berarti ada beberapa orang yang tidak hadir. Nabila, 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 Nabila kemana sekolahnya? Dia Iya, lagi belajar. Pak. Ya, Nabila tolong kasih tahu saya siapa yang tidak hadir ya, karena Oke, tidak Pak. karena ini partisipannya 17 orang. Tinggal saya pengen tahu siapa yang tidak hadir supaya saya bisa absen. Ya, kita ketemu lagi besok malam ya, anak-anakku ya. Nanti rekamannya ini saya akan coba sampaikan di YouTube ya. Ada pertanyaan dari kalian nggak? Kenapa, Pak? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Tidak ada, Pak. Pak. Tidak ada apa ya? Ya, supaya cepat ya. Oke. Oke. Jadi kita ketemu lagi besok malam ya. Tolong perhatikan baik-baik. Kalian kuliah dengan baik ya. Lulus segera, kemudian kerja segera ya. Terima kasih, sampai jumpa besok malam ya. Thank you. Bye-bye. Terima kasih.